Jadi ada beberapa poin yang perlu kita lakukan untuk menghadapi next normal itu. Yang satu itu adalah jangan lupa untuk berdoa. Oke, ini adalah hal yang paling paling utama karena ibarat baterai, kita melakukan aktivitas seharian kita butuh ngecas. Kita secara anak Tuhan itu kita butuh ngecasnya itu adalah apa? Kita berdoa, kita membaca firman Tuhan, kita datang sama Tuhan, kita berada dalam hadirat Tuhan. Karena ketika kita dalam hadirat Tuhan, kita tuh seperti mengisi apa ya? mengisi amunisi, mengisi kalau ibarat handphone itu mengisi daya untuk kita bisa menghandle kegiatan kita satu hari. Mungkin kalau bagi yang bekerja menghandle banyak komplainan, ataupun bagi ibu-ibu rumah tangga menghandle tingkah laku anak-anak yang berbeda-beda, apalagi kalau yang 3 anak, yang 2 anak, pasti kan berbeda-beda anaknya kan. Jadi kita butuh yang namanya ngecas itu untuk kita bisa menghandle kegiatan kita sehari-hari. Jadi kita butuh semangat untuk menghadapi next normal ini. Karena apa? Karena ada hal-hal tertentu yang mungkin waktu sebelum pandemi tidak kita lakukan, tetapi setelah next normal ini kita lakukan. Di Amsal 18 ayat 18 ayat 14 bilang apa? Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah. Jadi ketika kita tidak ada rasa semangat untuk melakukan aktivitas apapun ataupun menghadapi next normal ini, ya maka kita tidak akan mendapatkan satu lompatan secara iman juga gitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga, hati yang gembira. Kalau hati yang gembira, ya kita harus bisa menghadapi ya situasi saat ini dengan hati yang gembira, walaupun mungkin ada masalah-masalah yang kita hadapi, karena ya hati yang gembira adalah obat. Jadi kalau ibu-ibu, sukacita yang sesungguhnya itu adalah bukan sukacita pada saat dapat duit banyak misalnya, tetapi sukacita yang sesungguhnya itu adalah ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan. Ada jempol saya lihat. Bukan saat kita menerima sukacita dapat uang banyak. Kadang-kadang ibu kan suka gitu kan, senang karena dapat uang banyak. Enggak, tapi sukacita yang kita yang sesungguhnya itu adalah ketika kita masih berada dalam hadirat Tuhan, kita masih bisa merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita, ya. Oke. Yang terakhir adalah kita tetap berpegang kepada janji Tuhan. Di Komsel malam ini meskipun lewat WA terbatas, tapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Kalau dari saya sih pergumulannya masih anak ya, bener yang kemarin itu yang pas kita doa itu saya diingatkan sama Roh Kudus dengan doanya Bu Setia yang akhir itu, yang harus lebih sabar meskipun menghadapi kadang apa ya, anaknya bandel gitu kan, jangan ringan tangan. Itu bener-bener masuk gitu, bener-bener diingatkan, bener-bener Roh Kudus mengingatkan melalui Bu Setia yang banyak itu. Saya sampai pulangnya sedih banget. Wah, selama ini saya agak sedikit karena ya banyak masalah juga mungkin ya. Terus Danielnya juga kayaknya main HP. Terus kok kita bilangin kadangnya juga apa ya, dengar sebentar nanti gitu lagi, lebih fokusnya banyak ke HP. Padahal saya udah bilang, daripada kamu banyak main HP, main gitar, memuji memuliakan Tuhan itu lebih baik loh. Aku bilang kayak gitu, kasih masukan gitu. Terus kadang kalau kita tegur apa, dia melawan. Jadinya kayak pernah agak ringan tangan kemarin itu gitu kan. Jadi pas doa yang kemarin itu, Bu Setia doa itu benar-benar Roh Kudus ingatkan saya untuk lebih kedepannya lebih sabar. Terus tadi siang saya sampai sedih juga kan, langsung saya bilang sama Daniel, Mama minta maaf ya, mungkin kemarin Mama agak sedikit emosi sama kamu. Kedepannya jadi dengeran ya, jadilah anak yang takut akan Tuhan ya, jangan banyak main HP, jangan banyak yang, pokoknya dari saya puji Tuhan, terima kasih Tuhan yang melalui doa kemarin yang dia ingatkan itu, lagi doa itu ya Roh Kudus yang bekerja mengingat saya. Jadi ya puji nama Tuhan. Itu aja dari saya. Kalau dari saya
emak-emak ya emak-emak rempong ya. Di rumah ya masih banyak manusiawinya lah kita, masih banyak amarannya gitu, sabarnya pun mungkin sedikit lah. Kalau hadapi anak-anak itu susah bagi kita nih kan, jadi kita belajar redam emosi, lebih sabar, itu tetap bersyukur sama Tuhan masih diberi kesehatan berkat Tuhan. Walaupun di masa pandemi ini masih Tuhan masih berkati keluarga kita semua ya, bersyukur. Untuk anak saya ekstrim boleh lulus dan mau masuk SMP. Benar ya kalau bahwa segala sesuatunya itu mendatangkan kebaikan itu. Jadi saya juga secara pribadi pada poin yang keempat tadi harus berpikir positif. Nah, saya juga untuk menghadapi anak-anak berusaha untuk berpikir positif. Pada saat mereka marah, bagaimana mengatasinya. Jadi sebagai orang tua juga saya belajar untuk banyak mengalah. Dalam masa-masa pandemi ini saya juga belajar mengalah dalam artian ya belajar mengerti kan mereka anak-anak kalau di rumah terus dikekang, orang dewasa aja bosan apalagi anak-anak. Jadi saya cari cara gitu. Kalau mereka main di luar mau nggak mau, misalnya saya pun harus meninggalkan kerjaan yang sedang saya kerjakan. Dan saya juga belajar untuk dekat dengan mereka karena tidak selamanya waktu seperti anak-anak ini akan kita alamin gitu. Nah, itu yang saya alami. Kemudian nilai positif yang kami peroleh selama pandemi ini juga. Jadi anak-anak itu kami beri tanggung jawab. Jadi mereka untuk belajar bertanggung jawab, dan ada beberapa dan mereka juga mau gitu, seperti merapikan tempat tidur. Jadi antar piring kotor mereka ke dapur, dan itu mereka udah mau untuk diajari. Waktu hari pertama bibi saya meninggal, tiba-tiba ada terbesit ya, teringat tentang ayat firman Tuhan yang tiba-tiba seperti itu, di mana kutipan dari pernyataan Paulus mengatakan waktu itu, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, ya kan? Waktu itu diingatkan. Nah, betapa Paulus menganggap bahwa mati pada waktu itu adalah suatu keuntungan. Kenapa? Karena suatu iman di mana dia percaya setelah kematian ada pengharapan setelah kematian seperti itu, yaitu surga, ya kan? Tapi yang saya diingatkan lagi seperti itu bukan di situnya juga, tapi pernyataan awalnya, bagiku hidup adalah Kristus. Ya, selama waktu kalau kita masih hidup ya hiduplah untuk Kristus, hiduplah untuk memuliakan Dia. Apapun yang kita bicarakan, apapun laku kita, apapun yang kita makan, semua itu hendaklah kita memuliakan nama Tuhan seperti itu. Ya, kalau dari saya cuma ambil satu poin yang tetap semangat gitu ya, dimana ya sangat perlu sekali gitu ya yang namanya semangat, tapi kita juga harus tahu semangat yang seperti apa gitu ya, karena banyak orang yang bisa semangat autonya mendapatkan hasilnya nggak sesuai diinginkan gitu. Nah, yang saya dapatkan di sini, bersemangat ya dalam artian ya bersemangat di dalam Tuhan gitu, baik tentang segi pekerjaan kita, keluarga kita,
atau bahkan ya dimanapun kita berada gitu kan, bersemangat apa yang sudah kita kerjakan atau kita alami gitu. Pemotongan gaji ya, puji Tuhan bulan ini kami udah mulai ndak dipotong lagi gajinya, terus juga tidak ada sistem WFH lagi, work from home itu ndak ada lagi, jadi sudah mulai kembali seperti semula. Tapi kalau kayak kita misalnya anak kita Tuhan beri kesehatan, bisa bertumbuh dengan normal kan, paling beberapa tahun kita lelah, setelah itu kita akan menikmati misalnya mereka udah besar, udah bisa apa. Kalau kayak sekarang kan mungkin kita sakit sekarang, tapi saat mereka besar kita sudah tidak merasakan kelelahan.